Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Setiabudi dengan NIM 0529100944 jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas 3 matkul jaringan komputer. Soalnya sebagai berikut. 1. Buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Mari saja kita prakteknya. End device PC 4 buah, dan 1 switch. Lalu kita hubungkan masing-masing komputer dengan kabel ke switch. Nah, setelah menghubungkan keempat buah komputer ke switch, mari kita konfigurasi masing-masing device. Dimulai dari ini dengan subnet 192.168.7 dan ujungnya yaitu angka yang unik, biar lebih mudah saja. Oke, desktop yang baik IP configuration statisticsnya. Oke, kita langsung saja masukkan IP address. Nah, setelah melakukan konfigurasi pada masing-masing buah komputer, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan ping dari komputer satu ke komputer lainnya. Misal PC0 dengan IP address 192.168.7 dan yang ujungnya adalah 1 ke PC2 yaitu 7.3. Kita langsung saja ping ya. Command prompt ping 1 dan 2. Nah, ini dia tanda ping telah berhasil. Kekirim 4, keterima 4, dan tidak ada paket data yang hilang. Artinya semua sudah terkirim dengan aman. Soal nomor 1 sudah selesai dikerjakan. Mari kita lanjut lagi ke soal nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kebetulan kita sudah membuat 4 buah komputer dan 1 switch. Yang belum ditambahkan adalah server HTTP. Oke, kita langsung saja ke sini. Buat saja server HTTP-nya ya. Server di sini. Sambungkan. Lalu melakukan konfigurasi pada server HTTP. Pastikan HTTP ini on dan HTTPS ini on. Selanjutnya, memastikan semua komputer ini bisa mengakses web pada server HTTP. Ini tinggal tulis saja. Oke, bukan yang ini. Ke web browser. Kita masukkan IP address pada server HTTP, yaitu sebagai berikut: 192.168.7.5. Nah, ini dia tanda kita berhasil mengakses web pada server HTTP. Lalu selanjutnya pada server ini
Nah, ini juga berhasil. PC2. Nah, ini juga berhasil. Mari kita lakukan pada PC3. Oke, kita masukkan IP address server HTTP 192 yang ini. Ternyata ada masalah, yaitu tidak ada tanda keberhasilan. Apa yang salah? Mari kita lihat. Ternyata PC3 belum dimasukkan IP address. Maka dari itu kita masukkan IP addressnya. Mari kita lanjut lagi mengakses web. Nah, ini dia, sudah berhasil. Semua komputer bisa mengakses server HTTP. Oke, soal nomor 2 sudah selesai. Mari kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Maka dari itu, kita masuk ke Cisco Packet Tracer dan menambahkan device baru, yaitu device DNS. Tujuan server DNS ini adalah komputer tidak perlu lagi mengakses web di server HTTP dengan memasukkan IP address-nya. Kita cukup saja mengetik nama domainnya. Misal kita berikan server HTTP-nya yaitu nama comic.com ya. Nah, ini dia nama domain pada server HTTP. Nah, setelah itu mari kita lakukan konfigurasi pada server DNS. IP address sudah terisi dan DNS servernya kita sama seperti ini. Oke. Satu lagi kita ke service. Pastikan HTTP dalam keadaan on, HTTPS dalam keadaan on. Lanjut kita ke DNS. Nah, DNS service pastikan juga kita on. Nah, untuk bisa mengakses komputer ke domain comic.com, kita masukkan seperti ini. Nah, ini adalah nama domainnya yang kita sudah tulis, comic.com. Nah, IP address-nya yaitu IP address yang mengacu pada server HTTP yang seperti ini. Cuman ujungnya yaitu adalah 5. Nama domainnya comic.com dan IP address-nya 192.168.7.5. Nah, agar semua lupa kita beri kabel. Nah, agar semua PC bisa mengaksesnya, kita berikan IP address server DNS pada setiap masing-masing komputer seperti berikut. IP configuration. Nah, DNS serversnya mengacu pada IP address server DNS. Nah, ini. Oke. Nah, langkah terakhir, bagaimana cara kita mengakses web server HTTP menggunakan domain. Tinggal X saja ke web browser. Cukup lama juga ya. Nah, kita ketikkan comic.com. Nah, ini dia
tanda mengakses dengan menggunakan nama domain melalui server DNS sudah berhasil ya. Namun kita belum menguji pada semua komputer. Apakah semua komputer sudah bisa mengakses dengan menggunakan nama domain? Mari kita coba. Nah, sudah berhasil. PC2 sudah berhasil. Dan PC3 sudah berhasil. Semua komputer sudah bisa melakukan web browser menggunakan nama domain. Selanjutnya, mari kita ke nomor terakhir, yaitu buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Ada router, switch, server, dan PC. Mari kita buat. Sudah, ini kita sambungkan semuanya menggunakan kabel. Bagian 0, 0. Okay. Yang bawah bagian 01. Sudah kita berikan kabel. Langkah selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi pada masing-masing device. Ingat, pada bagian atas menggunakan IP address yang 192.168.7 yang atas. Angka terakhir bebas saja. Dan jaringan bawah kita buat IP address-nya 192.168.10 sama seperti biasa. Satu angka terakhirnya buat bebas saja biar lebih mudah. Oke, kita lakukan konfigurasi. Ini server HTTP-nya. Tak lupa juga kita lakukan DNS servernya sesuai dengan IP address DNS server. DNS server. Oke. Ya. Sudah. Tak lupa juga kita lakukan konfigurasi pada device yang di bawah menggunakan 192.168.10. Ini server 2, server HTTP bernama kandilcom.com. Kandilcom.com. 192.168.10.1. DNS servernya kita lakukan sama seperti yang di sini. Nah, itu dua. Oke. Dua. Sesudah melakukan konfigurasi pada masing-masing, maka kita lakukan konfigurasi pada default gateway-nya. Cukup kita klik router dan config. Ya. Ini tinggal interface fast ethernet. Pastikan on. Ya, yang ini titik 7 dan yang ini 10. IP address-nya. Oke. 92 titik 7 titik 4. Nah, ini dia. Nah, terus kita copy, masukkan ke
semuanya masing-masing. Nah, default gateway-nya ya. Nah, seperti ini. Terus yang bagian bawah subnet mask adalah 192.168.10.254. Nah, kita copy lagi. Oke. Ya. Nah. Sama seperti sebelumnya, mengakses web menggunakan nama domain. Ya. Kita lakukan seperti ini. Ini adalah domainnya 17.1 service DNS on. Oh, terbalik. Nah, ya. Lanjut, server PT Pendilkom, IP address-nya. Nah, ini dia. Sudah menghubungkan ini semua. Kita pencet. Nah, setelah menghubungkan ini semua, perintahnya sebagai berikut. Ping dari komputer PC0 dari sini ke PC1 ya. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Oke, mari kita lakukan ping. PC0 ke PC1 ya. PC0 yaitu IP address-nya adalah sebagai ini. Kita copy ke command prompt ping. Harus diketikkan 192.168.10.2. Ada yang gagal ternyata, tertinggal 1. Oke, kita coba lagi ya. Titik 10.2. Nah, percobaan kedua telah selesai. Kekirim paket data 4, keterima 4, dan tidak ada yang hilang. Lanjut, yang nomor 2, ping dari komputer PC1 ke PC0. Nah, dari bawah ke atas. Oke. Kita PC0, IP address-nya adalah 7.3. Nah, sudah berhasil melakukan ping. Selanjutnya, buka web browser akses ilkom.com dari PC1. Nah, PC ini mengakses web browser ke ilkom.com ya. Mari kita coba. PC1 ke ilkom.com. Berhasil ternyata. Hanya saja membutuhkan waktu. Dan terakhir adalah buka web browser akses Pendilkom dari PC0 ya. PC0 mengakses ke Pendilkom. Oke, kita coba pendilkom.com. Nah, berhasil. Ternyata mengakses menggunakan nama domain sudah selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.